Kayaknya Wicked jadi salah satu movie yang paling epic gue tonton di tahun ini deh. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang Wicked, film musikal yang baru keluar. Ini didirect oleh Jon M. Chu. Gue sebenarnya ada bingung sih dengan kondisinya si Wicked ini, apakah ada di canonnya The Wizard of Oz. Cuma yang gue tahu ketika gue kulik-kulik internet, The Wizard of Oz sudah ada, dan Wicked ini ditulis sama orang lain yang ingin menggambarkan prequelnya The Wizard of Oz. Jadi bukan penulis aslinya The Wizard of Oz yang nulis Wicked, karena hak ciptanya kan sudah menjadi publik karena sudah lama kan ya. Akhirnya orang jadi bisa menulis tentang karakter-karakter di The Wizard of Oz. Dan si penulis ini, Gregory Maguire ini, membuat buku novel gitu ya, judulnya Wicked, yang mencoba untuk menceritakan prequel dari The Wizard of Oz. Jadi bagaimana Elphaba dan Glinda dulunya berteman bro, ketika dia masih kuliah gitu. Kayak prequelnya, kalau kita tonton yang di The Wizard of Oz yang pertama itu kan mereka kayak musuhan ya, tapi ternyata di Wicked ini mereka punya histori yang dalam lah. Dan di sini menurut gue didirect dengan oke sih sama Jon M. Chu, karena menurut gue ya banyak emosinya yang tersampaikan di film ini gitu, yang ingin dia sampaikan. Kayak awalnya dari kita melihat Elphaba-nya dibully gitu, kita merasa kasihan, sampai dia awalnya kan saling nggak suka gitu ya si Glinda sama Elphaba, sampai akhirnya mereka menjadi best friend itu ketika di party itu. Pokoknya nanti akan ada scene di pesta itu, gila itu dapet sih, meskipun awalnya kita kayak rada aneh gitu kan, kayak ngapain sih joget gitu. Tapi akhirnya ketika si Lindanya mencoba untuk orang-orang biar menerima Elphaba gitu, itu gila sih, nangis bro. Ya keluar air mata lah gitu, kita ngelihat kayak akhirnya Elphaba merasa diterima gitu dengan teman-teman di kuliahnya karena didiskriminasi karena kulit hijaunya kan. Itu keren sih, pesan-pesannya banyak yang tersampaikan. Terus ada pesan juga tentang hewan yang dikucilkan di dunia Oz ini. Keren sih, ada konspirasinya juga. Ada politiknya juga, itu bagus sih menurut gue. Sebelum kita lanjut ke pembahasan filmnya, gue pengen kalian untuk subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel Sinema Tengah Malam. Kita langsung lanjut aja. Dan yang paling penting ini menurut gue cukup impactful sih, maksudnya disclaimer juga sekalian ya, gue baru nonton tuh The Wizard of Oz yang tahun 1939 tuh ya, karena itu dulu jadi salah satu subjek kuliah, jadi gue harus nonton gitu. Cuma kayak detail-detail karakter dan dunianya gue udah rada lupa tuh. Terus gue pernah nonton juga Oz the Great and Powerful yang James Franco, dan dua itu doang yang gue pernah nonton dari universe Wizard of Oz. Meskipun mereka kayaknya sih nggak satu timeline itu ya, Oz the Great and Powerful sama Wizard of Oz yang original. Dan juga buku-bukunya gue nggak baca, jadi gue memang nggak terlalu banyak tahu tentang dunia ini secara canonical. Jadi gue bener-bener menikmati Wicked ya tanpa tahu apa-apa gitu, tanpa tahu detail dari dunia The Wizard of Oz, cuma berdasarkan The Wizard of Oz yang original. Dan menurut gue itu gila sih Wicked ya. Ketika gue nonton, gue lumayan kagum sih sama penulis novelnya juga ya, ketika dia mendevelop karakter Elphaba sedip itu gitu loh. Paling yang kita lihat di film Wizard of Oz yang original tuh dia udah kayak jahat banget, kayak penyihir template stereotip penyihir lah, which di Amerika sana gitu. Yang warna hijau, hidung mancung, ketawa cekikikan, sama naik sapu terbang dan jahat. Dan tapi ketika nonton Wicked ini gila, ternyata karakter Elphaba bener-bener dieksplor sejauh itu bro. Kayak kita bener-bener merasa ada empatinya lah sama Elphaba, karena kita bener-bener ngeliat dari lahir dia udah diskriminasi gitu. Gila sih, menurut gue itu impactful banget. Kayak lu mengubah pandangan penonton terhadap satu karakter yang udah terestablish sejahat itu. Nggak ada yang punya empati sama Elphaba di film The Wizard of Oz pertama bro, ya kan? Dia villain terbesar lah bisa dibilang. Buatnya Wicked ini bisa mengubah pandangan orang dari image Wicked Witch of the West dan menjadi Elphaba yang kita kenal di film ini gitu. Lu mengubah pandangan orang dan bahkan bisa bikin empati ke karakter yang menurut gue udah gila bro. Kayak salah satu karakter yang udah terkenal jahatnya, tapi lu bisa bikin orang merubah pandangannya dan bikin kita jadi kayak kenal gitu, memanusiakan villain
dan juga kayak kita melihat kenapa dia bisa jahat gitu, dan kita mengerti kenapa dia bisa menjadi gila gitu di film The Wizard of Oz. Meskipun sebenarnya di film Wicked ini belum sampai sana gitu ya, cara karakternya masih belum berubah 180 derajat si Elphaba, karena surprise ini adalah Wicked Part 1 gitu. Gue gak tahu ini spoiler atau bukan, cuma atau kalian udah tahu atau enggak, cuma ternyata ini Wicked Part 1, masih setengah babak guys. Jadi karakter developmentnya masih belum full si Elphaba. Kita masih belum melihat Elphaba menjadi Wicked Witch of the West yang ada di The Wizard of Oz yang pertama. Ya balik lagi kalau ke karakter Elphaba yang sangat berubah itu, kayak kita bisa melihat gitu intention Elphaba yang benar-benar genuine dan baik gitu di film ini. Dia tuh orang baik, karena diskriminasi dia jadi orang yang baik gitu. Dia bisa mengerti orang yang dikucilkan di sekolahnya, atau gurunya yang hewan itu dikucilkan kan di universe Wicked ini atau di Wizard of Oz ini, dan dia mengambil sisi ke para hewan-hewan yang dikucilkan itu. Jadi kita benar-benar melihat kebaikan Elphaba, tapi dia tuh selalu disalahartikan, selalu dihianatin hanya karena kulit hijaunya gitu. Dan kita bisa merasakan empati dan ironisnya gitu. Elphaba padahal orang baik, cuma selalu dijahatin sama orang lain hanya karena baik dan berkulit hijau. Karena itu aja gitu. Itu gila sih. Film ini juga bisa dibilang slow burn ya, karena durasinya yang cukup lama gitu, 2 jam 40 menit. Itu udah lumayan lama sih. Part 1 lagi, belum kelar lagi ceritanya. Itu termasuk slow burn gitu ya, dimulai dari awal banget Elphabanya, bahkan karakternya juga lumayan banyak. Jadi bisa dimengerti kenapa film ini butuh waktu selama itu untuk menjabarkan semuanya, karena karakternya banyak, unik-unik, bagus semua karakternya. Timelinenya lumayan sedikit panjang karena Elphabanya benar-benar diceritain dari awal banget, dari kecil dia diskriminasi. Kita dikasih lihat kenapa dia bisa menjadi seperti itu, kenapa dia bisa menjadi Elphaba yang kuat gitu ya, punya pendirian sendiri gitu-gitu. Kita diceritain kayak dari awal dia masih belum berteman. Jadi lumayan panjang lah cerita developing karakternya di film ini, dan itu masih bisa dimengerti meskipun ya gimana ya, namanya juga lama ya, kadang juga kelamaan gitu. Tapi dengan drama yang lama gitu, slow burn, tapi dikemas secara fun. Kita menontonnya jadi benar-benar having fun gitu, karena ada komedinya, musiknya juga bagus, koreonya juga bagus gitu. Apalagi ketika endingnya itu pay off gitu, karena endingnya menurut gue epic banget sih. Salah satu film terepik, apalagi di endingnya gitu ya. Ketika lu udah sampai di Emerald City, ketika mereka sudah sampai di Emerald City untuk ketemu Wizard of Oz, wah gila bro, itu levelnya naik bro. Naik banget, gila sih. Bener-bener kayak film yang berbeda. Ketika sekejap pak langsung serius itu bro, langsung serius, gila. Kayak ada pengkhianatan, plot twistnya jadi ada di pengkhianatan, konspirasi, gila. Diskriminasinya pun masih ada. Wah deep banget dari situ dah. Kita juga dapat jawaban kayak terhadap beberapa hal, terhadap Elphaba, terhadap Oz sendiri gitu-gitu. Bahkan terhadap Glinda juga. Di situ kita benar-benar dikasih klimaks yang terbayarkan menurut gua gitu. Meskipun filmnya masih bersambung, cuma itu klimaks yang benar-benar terbayarkan sih. Setelah kita nonton 2 jam 30 menitan gitu. Terus juga dengan performance dari Ariana dan Cynthia Erivo, waduh, mereka sih benar-benar mengangkat film ini, mereka berdua ya. Banyak orang yang ngomongin kayak Ariana the best banget film ini, kayak dia harus mendapat apresiasi yang luar biasa, dan gue setuju ya. Ariana di sini kayak apa ya, benar-benar membawa karakter Glinda tuh benar-benar unik gitu. Yang awalnya ngeselin gitu, lama-lama karakternya terdevelop, karena tetap ngeselin, tapi kita sudah bisa menerima karakter Glinda yang ngeselin itu sebagai seperti teman kita yang ngeselin lah gitu. Ngeselinnya lama-lama jadi lucu karena kita sudah berteman gitu, rasanya kayak sudah berteman, lama-lama ngeselin lucu. Awalnya tuh ngeselin, bener-bener ngeselin anjir karakternya, tapi lama-lama karena dia belajar juga untuk berteman dengan Elphaba, untuk menerima Elphaba, lama-lama kita juga menerima dia sebagai Glinda yang ngeselin tapi lucu gitu. Itu kerennya di situ sih. Tapi gue juga mau sampein kalau apresiasi gue ke Cynthia Erivo sih, menurut gue wah itu another level menurut gue. Karena ketika gue ngeliat Cynthia Erivo secara performance actingnya juga keren, tapi secara powernya dia ketika nyanyi bro, wah tuh merinding banget. Mungkin beda kali ya, Ariana kita udah sering lihat gitu di klip-klip misalkan di YouTube, di Reels atau apa, dia emang suaranya kan gila banget kan, sampai yang whistling-whistlingnya juga ada di film ini gitu. Tapi ketika gue ngeliat Cynthia Erivo nyanyi dengan suara yang menggelegar gitu, wah gila, epic banget sih, kacau bro.
Epic banget di sini. Selalu bikin merinding ketika dia mengeluarkan suaranya gitu ketika menyanyi. Terus gue suka juga dengan kayak pemilihan Jeff Goldblum sebagai The Wizard of Oz gitu. Menurut gue nggak tahu sebenarnya karakter dia di buku gitu secara canon seperti apa. Tapi gue suka aja sih karakteristik flamboyannya Jeff Goldblum tuh cocok dengan karakter Wizard of Oz yang nyentrik gitu. Yang menurut gue nyentrik aja gitu. Keren sih. Terus kalau kita ngomongin musik gitu ya, musiknya epic sih secara kayak apa ya, orkestranya gitu. Terus ketika lagi grand, bener-bener besar dan sampai bikin lu merinding gitu. Jadi kalau bisa dibilang ada 1 atau 2 lagu lah yang masuk playlist gue gitu. Apalagi musik di ending menurut gue tuh. Lagi-lagi di ending akan gue bahas karena epic banget. Gue ketika di menara lah, nanti kalian kalau nonton ya. Itu ada momen kayak ketika si Elphaba-nya tuh udah bisa independen, dia akan menjadi sendiri. Waduh, itu keren banget guys. Itu keren banget sih dari performance pastinya ya, terus juga dari musiknya, terus dari liriknya, terus performance nyanyinya, Cynthia Erivo suaranya yang luar biasa powerful menurut gua. Aduh, keren banget, ditambah sinematografinya ketika adegan itu terjadi. Gua gak mau sebut apa, gua takut spoiler. Kalian harus experience itu bener-bener purely lah, karena itu bagus banget, sinematografinya juga mendukung semuanya, keepikan. Pokoknya kayak bener-bener ngeliat keepikan lah secara visual, secara audio. Meskipun kayak green screen-nya kadang suka kelihatan gitu ketika lagi visual effect, cuma epic banget. Secara emosional juga ada, mengingatkan dia ketika masih kecil gitu, dan ini momennya dia, aduh. Pengen sih gue nonton lagi demi melihat si endingnya itu, karena menurut gue itu worth it banget. Mungkin next bahas kritikal ya, sebelum gue menyudahi review ini atau ngobrol-ngobrol ini, gue akan bahas sedikit yang gue kurang suka. Yang pasti pertama tadi durasi ya, cuma ya mau gimana lagi gitu. Mereka punya banyak karakter yang menarik dan cerita yang memang bagus untuk disampaikan. Ya gue lebih prefer lebih sedikit dipangkas sedikit aja, 2 jam 20 menit mungkin oke gitu. Itu nitpicking sih gue. Cuma kalau yang kedua yang gue gak terlalu suka adalah Prince Fiero. Bukan karakter Prince Fiero, cuma lebih ke drama cinta segitiga yang terjadi antara Glinda, Elphaba, dan Prince Fiero. Spesifiknya lebih ke Elphaba dan Prince Fiero-nya sih, karena menurut gue terjadi begitu cepat untuk Elphaba punya rasa suka ke Prince Fiero gitu. Mungkin gue melihat sedikit spark ketika mereka awal ketemu gitu ya, karena Prince Fiero ini tidak melihat Elphaba sebagai apa ya, gak menganggap dia kayak seperti orang lain lah, menganggap Elphaba tuh kayak anjir nih, freak nih, orang aneh nih. Tapi si Prince Fiero tuh selalu memperlakukan Elphaba seperti orang lain, seperti wanita lain gitu. Jadi mungkin Elphaba memang ada ketertarikan sedikit, cuma ya dia kayak nggak, jarang ngobrol, jarang ketemu gitu. Paling cuma kayak tatap-tatapan mata doang, kayak lagi lewat gitu doang. Tapi satu ketika ada satu momen tentang binatang gitu, dan mereka punya momen lah di satu momen itu, udah abis itu saling suka. Menurut gue itu lumayan terlalu cepet sih. Kayak cuma dapet satu momen yang lumayan besar, tapi setelah itu langsung suka gitu. Kayaknya harusnya dicicil lebih banyak gitu. Itu sih, itu kalau dari sudut pandang gue ya. Gue nggak tahu menurut kalian bisa langsung komen di bawah apa kalian setuju, atau mungkin menurut kalian sudah pas gitu. Kalian langsung komennya di bawah. Ya itu aja sih review dari gue Wicked. Bener-bener bagus ya, bagus banget, filmnya epic banget. Gue nggak sabar untuk Wicked Part 2 yang rencananya akan keluar tahun depan. Gue nggak sabar ingin melihat apakah Elphaba-nya akan dibawa seperti The Wizard of Oz yang 1939, atau mereka punya versi sendiri, sudut pandang sendiri. Maksudnya Elphaba tetap dianggap sebagai Wicked Witch of the West, tapi sebenarnya dia nggak jahat gitu, cuma dia salah dimengerti aja gitu. Kita nggak tahu, tapi gue nggak sabar untuk nonton film Wicked 2 Part 2 di tahun depan. Oke, terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.